Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nusam. Hari ini Bapak akan memberikan suplemen tambahan untuk penguatan pemahaman gaya elektrostatik dan medan listrik, ya, terutama dalam soal yang membutuhkan abstraksi untuk diselesaikan dengan cara vektor. Nah, sekalian, ini ada soal dalam bentuk deskripsi, ya. Mari kita mulai. 3 muatan masing-masing plus 8 kolom, min 8 kolom, dan plus 3 kolom. Ya, jadi ada 3 muatan tuh, ya. Ada pada sudut segitiga ABC. Panjang AB sama dengan BC sama dengan CA sama dengan 6 cm. Berapa besar gaya yang dialami muatan di C? Oke, jadi ada sedikit koreksi. B, BC, dan AC, ya. Nah, jadi ada 3 muatan nih. Muatannya masing-masing di segitiga. Jadi harus divisualkan karena visual ini agak sulit, ya. Jadi ada segitiga A, B, C sama kaki, ya, kira-kira sama sisi. Seperti itu, ya. Nah, kita beri tanda yang ini positif, ya, yang ini negatif, dan yang ini juga positif, ya. Masing-masing ini plus 8, min 8, dan plus 3. Pertanyaannya, berapa besar gaya yang dialami muatan C? Jadi ini A, ini B. Jadi muatan C yang jadi konsentrasi kita. Ingat, ya, prinsip gaya adalah, kalau gaya kolom itu prinsipnya adalah gaya tolak atau tarik, ya. Jadi prinsip ini yang digunakan. Kita lihat itu oleh A karena sama-sama tarik, dia akan ditolak. Jadi ditolak itu dia akan terpental menjauh, ya. Tentu saja di garis kerjanya. Garis kerjanya AC. Kemudian C oleh B itu karena C-nya positif, B-nya negatif, dia akan ditarik di garis kerjanya. Ini diberi nama AC, maka F kita tulis C ditolak oleh A. PB ini FC ditarik oleh B, ya. Persamaan yang kita gunakan atau rumus yang kita gunakan, rumus kolom, ya. K kali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Oke, ya. Nah, sekarang kita FCA. FCA maka K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Nah, Q-nya C dan QA. Q-nya 3, A-nya 8. 3 kali 8 dibagi jaraknya. Ini karena sama-sama 6 cm. Ini 6 cm. Maka dibagi 6. Jadikan meter. Jadi 6 kali 10 pangkat min 2 kuadrat, ya. Oke. 9, 3, 8. Ini kan kalau dikuatkan 36, ya. Jadi kalau 36 maka hasilnya 9 kali 10 pangkat 9 kali 24 dibagi 36 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini bisa dicoret, ya. Jadi ini 4, ya, maka hasilnya adalah 24 dibagi 4. Jadi 6 kali 10 pangkat 13 Newton. Ya. Kemudian F TB. Nah, dengan cara yang sama. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Muatan C-nya tetap 3. Muatan B-nya juga sama 8. Bedanya negatif, ya. Dibagi 6 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Nah, ini dengan cara yang sama tadi. 9 kali 10 pangkat 9 kali 24 dibagi 36 kali 10 pangkat min 4. Jadi dicoret 4, jadi hasilnya 6 kali 10 pangkat 13 Newton. Lalu bagaimana kalau dua gaya besarnya masing-masing sama? Tentu saja kalau lurus sama-sama ke sana tinggal dijumlahkan. Kalau berlawanan tinggal dikurangi. Nah, kalau ini bagaimana? Ini membentuk sudut. Nah, kamu ingat, ya, kalau segitiga sama sisi ini sudutnya sama 60 derajat. 60 derajat berarti di sini juga 60
derajat. Nah, karena ini garis lurus, maka ini sisanya. Jadi ini 120 derajat ya. Ya, totalnya adalah FR adalah yang menggunakan ini. F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 kali cos 120 derajat. Nah, supaya gampang, maka ini karena ini sama, kita sebut saja ini sama dengan X. Nah, maka resultannya adalah akar dari X kuadrat ditambah X kuadrat ditambah 2 kali X kali cos 120 min setengah ya. Nah, sehingga hasilnya akar X kuadrat dikurang X kuadrat. Ini kan 1. Maka hasilnya X kuadrat. Sama dengan X. Maka resultannya itu kembali sama dengan masing-masing, yaitu 6 kali 10 pangkat 13 Newton. Jadi itulah gaya yang dialami muatan di C ya, mudah-mudahan dipahami. Mana kalau arahnya tentu saja ini dibuat jajaran genjang ya. Ke sini arahnya. Ini yang disebut dengan resultannya. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, masih gaya kolom. Muatan listrik masing-masing 4 nanokolom, 16 nanokolom terpisah pada jarak 12 cm. Tentukan letak titik muatan ketiga agar gaya kolom yang dialami muatan ketiga sama dengan 0. Oke, jadi ada dua muatan. Misalnya ini tadi yang satu berapa tuh? 6 ya. 6. Ini 16. Jaraknya 12 cm. Nah, muatan ketiga ada di mana katanya supaya gayanya 0. Jadi muatan ketiga itu ini kan positif ya, ini positif. Ini positif. Jadi kalau muatan yang ketiga itu misalnya positif, kita tempatkan di antara ini, di antara sini, maka dia akan ditolak ke kanan oleh Q1 dan akan ditolak ke kiri oleh Q2. Oke, ini 4 ya. Ya, ini jadi kemungkinannya seperti itu. Ya, Bapak pernah menjelaskan bahwa jadi kalau gaya 0 itu kalau sejenis positif atau negatif, maka daerah ini yang peluangnya 0. Tapi kalau berbeda jenis, maka daerah di luar yang peluangnya 0. Jadi kita tetapkan di sini. Mana letaknya? Letaknya pasti mendekati yang kecil ya. Jadi nanti kalau di 3 itu tidak bisa diumpamakan di tengah, karena di tengah-tengah itu tidak akan 0. Jadi mendekati ke yang kecil. Jadi di sini ini Q3-nya. Asumsinya karena ini positif, ini akan menerima gaya F31 kan seperti tadi. Ini akan ditolak juga dengan gaya F32. Di mana letaknya? Karena ini 12 cm, maka jaraknya yang sebelah kiri adalah X dan yang sebelah kanan jaraknya menjadi 12 kurang X. Karena resultannya 0, maka kita harus memaksa bahwa gaya itu harus sama. Ya, logikanya memang begitu. Kan kalau resultan itu tinggal dikurangi. Sehingga F31 harus sama dengan F32. Tadi rumusnya ini K kali Q3 kali Q1 dibagi jaraknya dari 3 ke 1 adalah X kuadrat sama dengan K kali Q3 kali Q2 ya. Dibagi jaraknya ini 12 dikurang X kuadrat. Anda lihat di sini ada sama besarnya ya. Maka tinggal Q1. Q1-nya adalah 4. Jadi 4 nano kali 10 pangkat min 9 bagi X begitu ya. Kuadrat sama dengan Q2-nya 16. 16 kali 10 pangkat min 9 dibagi 12 dikurang X kuadrat. Nah, ini mudah dicoret ya kan? Ini bisa coret ya. Ini 4, ini 1 sama-sama dibagi. Hingga hasilnya adalah 1 per X. Kuadratnya boleh dipisah begitu ya. Ini kan tadi sisanya 4, maka ini menjadi 2 per 12 min X kuadrat. Tolong perhatikan.
2-nya di mana? Karena ini kan 4. Nah, kuadrat jadi sama kan? Ya. Ini kuadrat. Jadi 2 kuadrat. Hasilnya jadi 4 kan? Nah, kuadratnya sekarang dicoret. Kalikan silang 2x sama dengan 12 min x. X-nya pindah menjadi 3x sama dengan 12. Maka x-nya sama dengan 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jadi 4 cm. Nah, jadi ini letaknya 4 cm dari I1 dan sekian cm. Berapa sisanya? 8 cm dari Q2. Itu gaya kolom. Gaya kolom. Kemudian yang ketiga, medan listrik. Medan listrik itu prinsipnya, jadi medan listrik itu bukan prinsip tarik-menarik atau tolak-menarik, tapi medan listrik itu kalau positif menjauh, begitu ya, menjauh. Kalau negatif dia akan mendekat. Jadi mendekati positif, mendekati negatif dan menjauhi positif. Oke, dua muatan listrik masing-masing plus 16 nanocoulomb dan min 4 nanocoulomb. Terpisah 5. Di mana letak titik yang kuat medannya 0? 16 dan min 4. 16 dan bisa. Oke ya, 50 cm. Jadi ini positif, ini negatif. Ini jaraknya 50 cm. Oke. Letak titik yang kuat medannya 0. Nah, ini juga sama ya. Kalau berbeda jenis, itu jangan kamu mencari tempat di antara. Itu hanya untuk yang sejenis ya. Nah, testernya kalau di sini sama-sama, yang satu ditolak, yang satu ditarik, tapi berarti arah yang sama. Jadi kemana? Karena ini 16, ini nilainya 4, jadi kemungkinannya di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Nah, tapi kita spesifik lagi, mana yang lebih kecil? Nah, muatan yang kecil adalah ini 4, maka letaknya di sini. Itu letaknya di sini. Nah, kita gambarkan. Nah, tadi ini Q1, ini Q2, maka medan listrik E1 menjauhi positif. E1 menjauhi positif. Dan medan listrik E2 ini negatif, mendekati 2. E2. Oke. Kita mulai dengan jaraknya ini X ya. Yang ini berarti jaraknya 50 plus X. Jadi supaya 0, sigma E-nya sama dengan 0, syaratnya adalah E1 harus sama dengan E2. Oke ya. Ini kan rumusnya E itu, maksud ingat ya, E itu adalah K kali Q per R kuadrat. Maka ini adalah K kali Q1 dibagi R1 kuadrat sama dengan K kali Q2 dibagi R2 kuadrat. Hanya dicoret ya. Nah, sehingga hasilnya, mari kita masukkan Q1-nya 16 kali 10 pangkat min 9 dibagi. R1 itu dari mana? Dari titik ini ke Q1, yaitu 50 plus X kuadrat, gitu ya. Kemudian keduanya adalah 4. 4 kali 10 pangkat min 9 dibagi jaraknya. Jarak dari titik ini ke Q2 yaitu X kuadrat. Ya, ini kan dicoret. Ini coret lagi ya. Ini 1, ini 4. Maka hasilnya adalah seperti tadi, 2 per X tambah 50 kuadrat sama dengan ini 1 per X kuadrat ya. Coret kuadratnya. Hingga nanti dikalikan silang. Dikalikan silang 2 kali X. Hasilnya adalah 2X sama dengan apa ini? X tambah 50. Pindah ke kiri, maka hasilnya X sama dengan 50 cm. Maksudnya apa 50 cm? 50 cm itu berarti letak titik itu berarti 50 cm dari I2 dan 100 cm dari I1.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.